Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-11. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, Babu la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, mengapa hal ini terlarang? Padahal kita menyembelih untuk Allah, tapi tidak boleh kita lakukan di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Mengapa ini terlarang? Karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena perbuatan tersebut secara tidak langsung mengandung pertolongan atau penguatan terhadap perbuatan orang-orang musyrik, meskipun kita tidak bermaksud menolong mereka, tapi perbuatan itu sudah mengandung pertolongan, dan nanti mereka akan tambah semangat karena kita ikutan menyembelih di tempat penyembelihan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi semua bentuk pertolongan, penguatan terhadap perbuatan yang batil tidak dibenarkan di dalam syariat. Makanya tidak boleh misalkan kalau kita bekerja sebagai tukang bangunan diminta untuk membangun tempat ibadah untuk selain Allah, nggak boleh kita ikutan. Atau kita diminta jadi satpam di situ, tidak boleh. Karena itu sama saja membantu mereka. Meskipun kita tidak niat membantu, niat kita mencari nafkah untuk keluarga kita, tetap saja tidak boleh, karena mengandung bantuan untuk mereka dalam melakukan yang batil.
Tapi misalkan kita membantu orang kafir agar dia bisa makan, itu mubah, boleh. Yang tidak boleh kita membantu mereka untuk melakukan dosa, apalagi dosa terbesar, yaitu dosa syirik dan kufur. Jadi bedakan antara dua hal ini. Kalau sekedar tolong-menolong dalam hal duniawi, boleh. Itu pun masih dengan syarat. Yang kita tolong itu bukan orang kafir yang memerangi Islam. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi menolong atau berbuat baik kepada non-muslim itu boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama hanya dalam urusan duniawi, bukan terkait dengan agama mereka, dan tentu dalam urusan duniawi yang tidak mengandung penyelisihan syariat. Syarat yang kedua, yang kita bantu itu bukan orang kafir yang memerangi Islam atau memerangi kaum muslimin, seperti orang-orang Yahudi sekarang yang menzolimi saudara-saudara kita di Palestina. Itu gak pantas kita membantu mereka atau berbuat baik kepada mereka, karena mereka memerangi Islam dan kaum muslimin. Ini sebab yang pertama, mengapa tidak boleh kita menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Sebab yang kedua, agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Inilah tujuan utama. Larangan menyembelih untuk selain Allah, yaitu untuk menjauhkan kita dari perbuatan dosa syirik. Karena ini adalah pintu syirik. Meskipun kita niatnya menyembelih untuk Allah, tapi kita lakukan di tempat penyembelihan untuk selain Allah, maka itu sama artinya kita mendekati syirik. Mungkin setan menipu manusia ketika itu, menipu hati seseorang untuk membenarkan penyembelihan kepada selain Allah, karena dia menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau tempat itu masih aktif, mereka juga masih menyembelih untuk selain Allah di tempat tersebut. Lalu kita melihat perbuatan mereka, maka ini adalah pintu kepada kesyirikan. Jadi ini tujuan utama penulis rahimahullah menyebutkan bab ini. Setelah sebelumnya di bab yang ke-10 beliau menyebutkan termasuk syirik menyembelih untuk selain Allah, maka di bab ini beliau menyebutkan bab yang terkait dengan larangan mendekati kesyirikan.
Sebab tatkala Allah melarang sesuatu, maka semua yang menjerumuskan kepadanya juga diharamkan. Sebagaimana firman-Nya, wala taqrabul fawahish, jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Ini menunjukkan apa? Tatkala Allah mengharamkan sesuatu, maka semua yang mengantarkan kepadanya juga diharamkan. Begitu pula syirik. Semua yang mengantarkan kepada syirik juga diharamkan. Sebab yang ketiga, mengapa dilarang kita menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah? Agar kita tidak menjerumuskan orang lain dalam kesyirikan. Ini juga tujuan utama kita mempelajari bab ini. Sebab kita harus menutup pintu syirik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Mungkin kita tidak sampai terjerumus syirik, namun bisa saja orang yang melihat perbuatan kita membenarkan perbuatan orang musyrik karena menganggap kita setuju dan kita dijadikan sebagai ukuran. Kan banyak orang seperti itu, orang-orang awam melihat kita sebagai pembenaran. Karena saking awamnya, dia melihat orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin menuntut ilmu, itu menunjukkan bahwa amalan-amalannya baik. Banyak orang awam seperti itu kan. Apalagi kita misalkan di tengah masyarakat mungkin dikenal sebagai seorang ustaz, atau minimal orang soleh, rajin ke masjid. Masyarakat bisa saja menilai sesuatu karena melihat perbuatan kita. Nah, ketika kita menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah, mereka akan mengira kita pun membenarkan perbuatan menyembelih untuk selain Allah tersebut. Padahal kita niatnya untuk Allah. Jadi secara tidak langsung kita menyesatkan mereka. Ini juga yang diingatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah terkait orang yang menghadiri majelis-majelis yang menyelisihi sunnah. Dia mungkin bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar dia ambil, yang salah dia tinggalkan. Tapi kehadiran dia bisa jadi dicontoh oleh orang lain. Itu masalahnya. Ini termasuk mudarat. Jadi kalau ada sebuah majelis yang menyelisih sunnah, kita pun hadir di situ dengan alasan apa? Kita hanya akan mengambil baiknya saja, yang buruk tidak kita ambil. Andai kita bisa melakukan itu, tapi masih ada mudarat lain, yaitu orang bisa jadi berdalih dengan kehadiran kita. Mungkin dia mengatakan, kawan saya saja yang semangat mengikuti sunnah ikut hadir di majelis itu, saya pun ingin ikutan hadir. Padahal majelis itu menyelisih sunnah dan dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ini juga yang harus kita jaga jemaah sekalian. Begitu pula seorang kiai misalkan, dia berdoa di kuburan. Dia mungkin berdoa kepada Allah, dia tidak mungkin berdoa kepada penghuni kubur. Tapi jamaah yang melihat dia itu bisa jadi berkesimpulan lain. Mungkin jamaahnya mengatakan Pak Kiai saja berdoa kepada wali yang sudah mati.
Padahal Pak Kiai ini berdoa kepada Allah, namun jamaahnya bisa jadi berkesimpulan lain. Ini yang harus kita jaga. Nanti kita akan pelajari juga di sekitar bab yang ke-20 tentang generasi yang membuat patung pertama sekali di muka bumi. Yang menyembah patung itu bukan mereka, tapi anak keturunan mereka. Artinya jemaah sekalian, kita harus menutup pintu syirik ini bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Maka ini sebab yang ketiga, mengapa dilarang kita menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah, agar kita tidak menyesatkan orang tanpa sadar. Sebab yang keempat, agar kita tidak terjerumus dalam dosa tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan ini larangan besar di dalam syariat. Sampai para ulama mengatakan ini termasuk maqasidus syar'i, maksud pensyariatan, yaitu agar kita menyelisihi orang-orang kafir, tidak sama dengan mereka. Ini termasuk larangan besar di dalam syariat. Sehingga jangankan perbuatan mereka, tempat khusus mereka saja untuk menyembelih kepada selain Allah dilarang kita menyembelih di situ, agar kita tidak menyerupai mereka. Karena peringatannya sangat keras. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini ancamannya tidak main-main. Begitu pula jemaah sekalian, Nabi SAW melarang kita sholat tanpa ada sebab di dua waktu, ketika matahari sedang terbit dan ketika matahari sedang terbenam. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Hina idzin yasjudu lahal kuffar." Karena di waktu tersebut orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Jadi menyembelih di tempat penyembelihan mereka dilarang. Sholat di waktu khusus sholat mereka juga dilarang, karena mengandung tasyabbuh, penyerupaan kepada mereka. Apalagi mengikuti perbuatan mereka, itu lebih parah lagi. Begitu pula jemaah sekalian, ketika Nabi SAW berpuasa 10 Muharram, kemudian para sahabat mengabarkan, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi juga mengagungkan tanggal 10 Muharram." Demi menyelisihi mereka, Nabi SAW mengatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnatas." Kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Jadi bukan sekedar tanggal 10 seperti orang-orang Yahudi, tapi tanggal 9 juga. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita betapa banyak usaha-usaha Nabi Muhammad SAW untuk menyelisihi orang-orang kafir. Menunjukkan kepada kita ini larangan besar di dalam syariat. Larangan tasyabbuh, melakukan penyerupaan kepada orang-orang kafir. Dan larangan tasyabbuh itu jemaah sekalian, yang dilarang adalah apabila itu merupakan ciri khas mereka dan tidak diperintahkan dalam syariat kita.
apabila itu merupakan ciri khas mereka dan tidak diperintahkan di dalam syariat kita. Kalau kita mengamalkan karena diperintahkan dalam syariat kita, meskipun itu merupakan ciri khas mereka, tidak ada masalah. Seperti mungkin kita sering lihat di foto atau di video, banyak orang Yahudi berjenggot, sehingga itu sudah menjadi ciri khas mereka. Bahkan di beberapa tahun yang lalu ada juga tren di kalangan artis, terutama artis penyanyi rock, mereka berjenggot. Tapi kita mengamalkannya bukan karena ingin mengikuti mereka, melainkan karena disyariatkan kepada kita. Maka itu tidak termasuk tasyabbuh. Namun jika seseorang mengamalkan demi mengikuti mereka, maka menjadi tasyabbuh. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat. Tetapi jemaah sekalian, jika tidak disyariatkan dalam agama kita dan itu merupakan ciri khas mereka, kemudian seorang muslim melakukannya meskipun dia tidak berniat untuk mengikuti mereka, maka dia telah terkena hukum tasyabbuh. Jadi bukan syarat tasyabbuh itu harus ada niat, bukan syarat. Namun kalau dia berniat tentu lebih parah lagi. Meskipun dia tidak berniat untuk menyerupai mereka, tapi perbuatannya menyerupai mereka dan itu tidak diperintahkan dalam syariat, maka itu dihukumi sebagai tasyabbuh, menyerupai mereka. Sehingga Nabi SAW melarang kita menyembelih di tempat penyembelihan orang musyrik, meskipun kita niatnya bukan untuk menyerupai mereka. Niat kita menyembelih untuk Allah. Beliau juga melarang kita sholat di dua waktu terlarang, meskipun niat kita untuk menyembah Allah, bukan untuk menyerupai mereka. Jadi ingat, bukan syarat dihukumi tasyabbuh harus adanya niat tasyabbuh. Dia mirip dengan misalkan orang berzina. Mungkin niatnya baik, niatnya mau menyenangkan pasangannya. Misalkan, apakah menjadi baik perbuatannya? Tentu tidak. Jadi di sini jangan ada orang yang berkata sesungguhnya amalan tergantung niat. Itu nggak berlaku di sini. Kalau dia biarpun dia niatnya baik, dia berzina, tetap saja dia dihukumi sebagai orang yang berzina. Begitu pula orang yang tasyabbuh, meskipun niatnya baik, bukan niat ingin menyerupai orang kafir, dia dihukumi sebagai orang yang tasyabbuh. Jadi ini penjelasan kategori tasyabbuh. Yang pertama, apabila itu merupakan ciri khas orang kafir, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan adat kebiasaan, seperti cara berpakaian, potongan rambut juga tidak dibolehkan apabila itu merupakan ciri khas mereka. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan dalam agama kita. Tidak disyariatkan dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, tidak harus adanya niat untuk tasyabbuh baru dihukumi tasyabbuh. Tidak harus. Meskipun dia tidak berniat tasyabbuh, kalau itu sudah merupakan tasyabbuh, maka dihukumi tasyabbuh. Jadi jemaah sekalian, dalam segala hal kita harus sensitif. Apakah ini menyerupai orang-orang kafir atau tidak? Karena itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Sampai orang-orang Yahudi berkata bahwa orang ini apapun yang sesuai dengan perbuatan kita, selalu dia berusaha menyelesaikan. Orang Yahudi pernah berkata seperti itu tentang Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita buat, selalu Muhammad berusaha menyelisihi kita, berbeda dengan kita.
Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian paling tidak 4 sebab. 4 sebab mengapa kita dilarang menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalil di dalam bab ini. Ada 2 dalil saja. Dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqum fihi abadan. Jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya, wahai Muhammad. Yang dimaksud dengan masjid itu adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Posisinya dahulu dekat Masjid Quba, yang kemudian diistilahkan dengan Masjid Diror. Diror artinya yang membahayakan kaum muslimin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid tersebut. Padahal beliau sudah berniat sholat di situ. Kenapa? Karena orang munafik meminta kepada beliau untuk sholat di situ, untuk meresmikan masjid tersebut. Dan Nabi SAW sudah berjanji, saya akan sholat di situ. Tapi sekarang saya mau pergi safar. Ketika itu beliau pergi perang Tabuk. Nanti setelah kembali saya akan mampir. Ketika kembali, sudah mendekati masjid itu, turunlah ayat ini. Ini juga ada pelajaran bagi kita. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui isi hati orang. Beliau tidak dapat memastikan siapa orang yang benar-benar beriman, siapa yang munafik. Karena beliau manusia biasa sama seperti kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan. Apalagi mereka datang sambil bersumpah. Ya, coba kita lihat dari awal ayat. Di ayat sebelumnya, surat At-Taubah ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih detail tentang masjid ini. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra. Dan orang-orang yang membangun masjid untuk dirara, menimpakan bahaya bagi kaum muslimin, wa kufran, dan melakukan kekufuran, yaitu kemunafikan, wa tafriqan bainal mu'minin, dan tujuan mereka untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Jadi itu tujuan mereka bangun masjid, supaya jamaah kaum muslimin terpecah belah. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl, dan juga sebagai tempat pengintaian bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak sebelum itu. Maksudnya orang-orang Romawi. Jadi yang membangun masjid ini dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Amir, dan dia dulu bergelar Az-Zahid atau Al-Abid, ahli ibadah. Tapi setelah itu dia digelari dengan Al-Fasih. Jadi dia memang ahli ibadah dulunya, tapi dia menyimpan kebencian kepada Islam. Dia pun melakukan korespondensi dengan orang-orang Romawi, minta bantuan mereka untuk memerangi umat Islam. Maka oleh orang-orang Romawi dia disarankan membangun masjid ini sebagai tempat pengintaian. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna, dan sungguh
mereka benar-benar bersumpah, wahai Muhammad, tidaklah kami menginginkan dari masjid ini kecuali kebaikan. Jadi mereka ketika datang kepada Nabi SAW minta beliau sholat di situ, mereka sampai bersumpah. Mereka tidak takut menyebut nama Allah. Demi Allah, kami ingin kebaikan dengan masjid ini. Wallahu yashhadu innahu lakadzibun. Dan Allah bersaksi, sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Baru kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan, la taqum fihi abadan. Jangan kamu sholat di masjid tersebut selama-lamanya. Selama-lamanya tidak boleh lagi itu dijadikan tempat ibadah kaum muslimin. Artinya, meskipun orang-orang munafik misalkan menyingkir dari masjid itu, tetap masjid itu nggak boleh digunakan oleh kaum muslimin. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat di situ. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau perintahkan 2 orang sahabat beliau untuk membakar masjid tersebut. Jadi masjid itu dihancurkan. Jemaah sekalian, apa contoh masjid seperti ini di zaman sekarang? Contohnya adalah masjidnya orang-orang Syiah. Itu persis seperti Masjid Dirar, masjidnya orang munafik di masa Nabi Muhammad SAW. Orang-orang munafik di masa modern diantaranya adalah orang-orang Syiah, mengaku Muslim tapi menyimpan kekafiran, melakukan taqiyah, berpura-pura sebagai Muslim, tapi menyimpan di dalam hati mereka kekufuran dan melakukan usaha-usaha baik secara tersembunyi maupun terang-terangan untuk memerangi umat Islam. Itulah yang dilakukan orang-orang Syiah sejak masa dahulu sampai hari ini. Semua yang terjadi di Timur Tengah hari ini, termasuk yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, itu tidak lepas dari permainan orang-orang Syiah bersama orang-orang Yahudi. Ini pahami dengan baik apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Yaman. Itu semuanya ada campur tangan Iran. Mereka yang masuk ke dalam untuk mengacaukan, untuk merusak. Dulu orang-orang Syiah Yaman itu tidak pernah berpikir untuk memerangi kaum muslimin dan menguasai Yaman. Masuklah Iran memberikan mereka senjata. Dulu orang-orang Syiah di Suriah jumlah mereka sangat kecil, tapi dibantu oleh Iran sehingga mereka sampai ke tampuk kekuasaan, kemudian mereka membantai kaum muslimin. Begitu pula yang terjadi di Palestina hari ini. Itu tidak lepas dari campur tangan orang-orang Syiah. Kalau ada berita Iran menembakkan pelurunya kepada Israel, ke Yahudi, tidak ada satupun korban dari kalangan Yahudi. Yang ada adalah korban dari kalangan kaum muslimin. Itu semuanya permainan antara Syiah dengan Yahudi sampai hari ini. Jadi Masjid Dirar, masjidnya orang-orang munafik di masa Nabi SAW, yang mirip dengan itu di masa sekarang adalah masjidnya orang-orang Syiah. Maka tidak boleh kita sholat di situ selama-lamanya. Dan pemerintah hendaklah menghancurkan masjid tersebut atau mengalih fungsikan. Tidak boleh lagi dijadikan sebagai masjid. Tapi ingat ya, melakukan tindakan fisik itu hanyalah hak pemerintah. Sampai membakar masjid, merampas masjid karena dilakukan padanya perbuatan yang buruk, maka itu adalah hak pemerintah. Nabi SAW sebagai pemimpin negara, maka beliau memerintahkan 2 orang sahabat beliau untuk membakar masjid tersebut. Adapun kita sebagai masyarakat tidak boleh sampai melakukan hal seperti itu, melainkan tugas kita adalah berdakwah, mengingatkan kaum muslimin jangan masuk ke dalam masjid tersebut.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, la takun fihi abadan. Jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya wahai Muhammad. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak hari yang pertama itu yang lebih berhak engkau sholat padanya. Yang dimaksud dengan masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak hari yang pertama, ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang paling kuat itu maksudnya adalah Masjid Quba. Tapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau yang dimaksud adalah Masjid Quba, kalau begitu Masjid Nabawi lebih pantas disebut sebagai masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak hari yang pertama. Jadi ulama beda pendapat apakah yang dimaksud Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Namun dalil-dalil menguatkan pendapat yang dimaksud dalam ayat ini Masjid Quba. Hanya saja secara kias, kata Imam Ibnu Katsir, kalau yang dimaksud adalah Masjid Quba sebagai masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak hari yang pertama, kalau begitu Masjid Nabawi pasti termasuk juga. Jadi intinya dua-duanya, karena Masjid Nabawi lebih mulia daripada Masjid Quba. Dan di antara keutamaan Masjid Quba, Nabi SAW mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, thumma shalla fihi rak'atain, kana ka umratin." Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian dia sengaja mendatangi Masjid Quba, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan umrah. Namun tentu Masjid Nabawi lebih utama daripada Masjid Quba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji jamaah masjid tersebut. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Maksudnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka suka mensucikan diri. Makna mensucikan diri di sini adalah mensucikan diri dari najis atau dari hadas, dan mensucikan diri dari perbuatan dosa, mencakup dua-duanya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Baik, jadi jemaah sekalian, inti pembahasan kita dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita sholat di masjid orang-orang munafik. Allah melarang kita sholat di masjid orang-orang munafik. Meskipun orang munafik tidak lagi sholat di situ, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la takum fihi abadan. Jangan kamu sholat di situ selama-lamanya. Jadi selamanya itu nggak boleh lagi dijadikan sebagai tempat sholat. Meskipun orang munafik sudah tidak sholat di situ. Jadi itu hanya ada 2 solusi. Apakah dihancurkan atau dialih fungsikan menjadi selain tempat sholat. Mungkin dijadikan pasar misalkan. Tidak boleh lagi kita sholat di situ selama-lamanya. Nah sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Yang kita bahas di sini adalah larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Sementara dalil membahas larangan sholat di tempat sholatnya orang-orang munafik. Apa hubungannya? Maka jemaah sekalian, inilah yang disebut dengan kias. Ini yang disebut dengan kias. Jadi larangan menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah dikiaskan kepada larangan sholat di tempat sholat untuk selain Allah, yaitu tempat sholatnya orang-orang munafik. Ini yang disebut berdalil dengan kias. Makanya
dalil menurut ahlu sunnah itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Meskipun ada segelintir ulama yang tidak menggunakan Qiyas secara teori, tapi secara praktik mereka tidak lepas dari Qiyas. Jadi sebenarnya ini juga ijma ulama menggunakan Qiyas, tapi tentu itu ada syarat-syarat. Dan yang bisa mengkias hanyalah orang-orang yang berilmu, yang tahu syaratnya, tidak setiap orang. Jadi ini contoh berdalil dengan kias. Apabila Allah melarang kita sholat di tempat sholat orang-orang munafik, begitu pula kita dilarang menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan orang-orang musyrik. Sekarang jemaah sekalian, muncul pertanyaan tentang gereja, misalkan tempat ibadah umat Nasrani. Boleh gak kalau mereka mau jual kita beli, kemudian kita rubah jadi masjid? Boleh atau tidak? Gereja dijual, alhamdulillah belum pernah ada masjid dijual ya. Kalau gereja dijual banyak sekali, terutama di Eropa dan Amerika. Bahkan katanya di Inggris itu setiap tahun ada sekitar 100 gereja berubah jadi masjid. Kenapa mereka jual? Karena mereka sudah gak peduli dengan gereja. Sudah gak ada yang datang ke gereja. Mereka tidak menemukan kebahagiaan di gereja. Sudah pada dijual gerejanya, daripada gak kepake. Biaya perawatannya mahal, lebih baik dijual. Ditambah lagi, negara-negara yang mengaku paling demokratis ini membangun masjid, mereka persulit. Maka banyak umat Islam menggunakan cara ini. Mereka beli gereja, kemudian mereka rubah jadi masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagian bilang boleh, sebagian bilang tidak. Berarti ulama beda pendapat. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Sementara masjid orang munafik nggak boleh kita rubah jadi masjid kita. Tapi gereja boleh kita rubah jadi masjid. Kenapa? Karena cara sholat umat Nasrani tidak sama dengan cara sholat kita. Sementara cara sholat orang munafik sama dengan cara sholat kita. Kan mereka mau pura-pura jadi muslim kan? Jadi mereka menyerupai betul umat Islam. Begitu pula orang-orang Syiah. Meskipun ada beberapa perbedaan, tapi secara global cara sholatnya sama. Jadi masjidnya orang-orang Syiah tidak boleh kita beli, kemudian kita rubah jadi masjid kita. Tapi gereja boleh. Boleh kita beli, kemudian kita rubah jadi masjid. Karena cara sholat mereka tidak sama dengan cara sholat kita. Sehingga di situ tidak mengandung tasyabbuh. Tidak mengandung tasyabbuh. Tapi tentu setelah kita beli, kita singkirkan semua simbol-simbol kekufuran. Kita hilangkan semua bentuk-bentuk salib. Begitu pula gambar-gambar makhluk bernyawa, itu semuanya kita hilangkan. Kemudian kita rubah jadi masjid. Ini alhamdulillah dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Eropa hari ini. Mereka beli gereja, kemudian mereka rubah jadi masjid. Baik, ini dalil yang pertama. Kita masuk dalil yang kedua. Ini dalil yang terakhir. Qala rahimahullah an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Thabit bin Ad-Dhahhak, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, nadhara rajulun an yanhara ibilan bi Buwanah fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bernazar untuk menyembelih seekor onta di Buwanah, di suatu tempat.
Maka dia pun bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah dia menunaikan nazarnya, menyembelih unta di tempat tersebut? Faqal, maka Nabi SAW bersabda, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah dahulunya di tempat tersebut pernah ada berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la, para sahabat menjawab tidak. Qal, Nabi SAW bertanya lagi, fahal kana fiha 'ainun min a'yadihim? Apakah dulunya di tempat tersebut pernah ada perayaan jahiliyah? Qalu la, para sahabat mengatakan tidak. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, aufi binadri, kalau begitu tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh pula menunaikan nazar yang tidak sanggup dilakukan oleh anak Adam. Contoh yang tidak sanggup dilakukan oleh anak Adam itu adalah misalkan seseorang bernazar dia akan terbang dengan dua tangannya dari lantai 4 ke bawah. Maka itu sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam, karena tangannya bukan sayap, maka tidak boleh dia tunaikan. Dan nazar seperti ini tidak pantas. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua. Jadi dari hadis ini kita bisa memetik pelajaran. Rasulullah SAW melarang penyembelihan untuk Allah meskipun seseorang sudah bernazar, namun dia ingin melakukan di tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Menyembelih untuk Allah meskipun sudah terlanjur bernazar di tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis ini juga memberi pelajaran, meskipun sekarang mereka orang-orang musyrik tidak lagi menyembelih di tempat itu. Sebab Nabi SAW mengatakan, apakah dulunya di tempat itu pernah ada berhala jahiliyah yang disembah? Berarti meskipun sekarang mereka sudah tidak lagi menggunakan tempat itu, tetap saja kita tidak boleh menyembelih di situ selama-lamanya. Sama seperti kasus masjid Dirar tadi, masjidnya orang-orang munafik. Kita tidak boleh lagi sholat di situ selama-lamanya. Tidak boleh itu difungsikan sebagai masjid untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena bentuk tasyabbuh masih ada, meskipun mereka sudah tidak melakukannya. Begitu pula pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan masih ada, dan juga menyesatkan orang lain masih mungkin terjadi. Ya, bisa saja orang berkesimpulan, berarti dulu benar dong nenek moyang kita mempersembahkan sesajen di tempat itu. Kenapa? Karena sekarang umat Islam saja boleh menyembelih di situ. Maka itu sebab-sebab meskipun mereka sudah tidak menyembelih di situ, kita tetap dilarang menyembelih di tempat tersebut. Hadis ini juga memberi pelajaran secara umum, yaitu larangan tasyabbuh, larangan menyerupai orang-orang kafir. Ini adalah hadis yang melarang kita menyerupai mereka meskipun hanya dalam hal tempat. Sebagaimana kita juga dilarang menyerupai mereka dalam hal waktu sholat, sehingga kita dilarang sholat di 2 waktu terlarang. Dan kalau menyerupai itu dalam bentuk amalan, yaitu amalan seorang muslim menyerupai amalan mereka, itu lebih parah lagi. Itu lebih parah. Jadi semua bentuk tasyabbuh dilarang di dalam syariat. Sama saja dalam urusan agama maupun dalam urusan adat kebiasaan seperti
cara berpakaian. Cara-cara berpakaian orang-orang Yahudi dan Nasrani atau kaum musyrikin secara umum yang merupakan ciri khas mereka, tidak boleh umat Islam ikut-ikutan apabila itu merupakan ciri khas mereka. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban menutup pintu kesyirikan. Artinya, semua yang bisa menyerumuskan dalam kesyirikan meskipun belum syirik, wajib kita jauhi, wajib kita tutup pintunya. Inilah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau menutup pintu bagi kita agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Dan ini pembahasan yang sangat penting di dalam tauhid. Oleh karenanya dalam beberapa bab insyaallah taala masih ada contoh-contoh lain yang akan dibahas oleh penulis, apa saja pintu-pintu kesyirikan yang harus kita jauhi. Meskipun belum syirik, tapi itu dapat menjerumuskan pada kesyirikan, maka terlarang, tidak dibenarkan dalam syariat. Pelajaran lainnya, hadis ini juga menunjukkan wajibnya menunaikan nazar, dan juga menunjukkan bahwa tidak boleh menunaikan nazar yang mengandung maksiat. Tidak boleh pula menunaikan nazar yang tidak sanggup dilakukan oleh anak Adam. Tapi jamaah sekalian, yang tidak menunaikan nazar ini ada konsekuensi-konsekuensi. Namun ini pembahasan yang masih cukup panjang, dan bab berikutnya insyaallah terkait dengan nazar kita akan bahas lebih detail pada bab berikutnya. Segala sesuatu terkait dengan nazar insyaallah kita bahas lebih detail di bab yang ke-12. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Waalaikumsalam. Baik. Jadi pertanyaan yang semisal pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Cuma pertanyaannya, boleh gak sholat di rumah orang Nasrani, yang mana di rumah itu mereka juga gunakan ibadah, dan bahkan ada simbol-simbol kekufuran mereka. Maka ringkasnya kata beliau, boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, kita memang butuh. Misalkan sulit cari tempat ibadah, adanya di situ, nggak ada alternatif lain. Yang kedua, kita berusaha meminimalisir pelanggaran syariat. Ya misalkan kita minta ke ruangan yang gak ada salibnya, kita pinjam kamar misalkan yang gak ada salibnya, atau tidak ada simbol-simbol kekufuran. Maka jika sudah disekat seperti itu lebih bagus lagi. Jika sudah disekat sehingga terpisah dengan yang ada simbol-simbol kekufuran, itu lebih bagus. Jadi tidak mengapa insyaallah jika memang dibutuhkan. Wallahu a'lam. Salat tahiyatul masjid di saat matahari terbenam, secara fikih apakah kita lebih afdal meniadakan salat tahiyatul masjid dengan niat agar menyelisihi kaum yang menyembah matahari, atau kita tetap diperbolehkan untuk melakukan? Baik, jadi memang ada khilaf ulama, apakah yang terlarang kita sholat
di 2 waktu terlarang itu semua sholat sunnah? Ataukah hanya sholat sunnah yang tidak memiliki sebab? Pendapat yang paling kuat insya Allah adalah yang terlarang hanyalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Jadi andai kita masuk ke masjid ketika matahari sedang terbenam, maka boleh kita sholat tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Yang tidak boleh adalah sholat yang tidak memiliki sebab, yang juga diistilahkan para ulama dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak artinya sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kita boleh sholat kapan saja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kapan saja, kecuali di 5 waktu terlarang ini, ba'da subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari sedang terbit, ini lebih ditekankan lagi larangannya, sampai matahari benar-benar terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di tengah. Yang keempat, ba'da asar sampai maghrib. Yang kelima, ketika matahari sedang terbenam sampai benar-benar terbenam. Memang ada khilaf ulama, pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah jika sholatnya memiliki sebab, maka boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Oh iya ada. Bismillah. Sebentar lagi anak saya akan menghadapi ujian. Saya berniat di puasa Senin Kamis untuk kelancaran ujiannya. Karena yang saya tahu, doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan saya ini boleh? Boleh jika niatnya agar doa mustajab. Tidak mengapa. Karena hadisnya sahih, Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid, wa da'watul sha'im, wa da'watul al-musafir. Doanya orang tua untuk anak, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir. Jadi tidak mengapa insyaallah kita berpuasa, di antara niat kita agar doa kita mustajab. Bagaimana hukumnya kalau kita diundang dengan family dalam acara ulang tahun anaknya, tapi dia bilang ke kita acara makan-makan. Kalau kita datang, apakah termasuk tasyabbuh? Ya, itu termasuk tasyabbuh. Sementara niat kita untuk silaturahmi, ya sama saja, karena di dalamnya mengandung tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Meskipun niat kita baik, tadi sudah kita bahas, bukan syarat tasyabbuh harus ada niat tasyabbuh. Kalau perbuatannya mengandung tasyabbuh, itu adalah tasyabbuh. Kalau kita sekedar mau silaturahmi, kenapa nggak di waktu lain? Kenapa nggak sebelum acara atau setelah acara? Itu yang seharusnya kita lakukan. Apa sudah nggak ada waktu lain? Kan banyak waktu lain. Datanglah sebelum acara atau setelah acara selesai. Itu yang benar. Dan secara umum kita juga dilarang mendatangi tempat orang yang sedang berbuat dosa, kecuali untuk satu maksud, yaitu untuk menegur, menasihati. Setelah itu kita pergi. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok,
maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Lihat, meskipun kita nggak melakukan seperti yang mereka lakukan, tapi kalau kita bersama dengan mereka, kata Allah, kamu sama dengan mereka. Begitu pula Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di hadapan sebuah meja yang diedarkan padanya khamar. Artinya, meskipun dia nggak minum, nggak pantas dia duduk di situ. Jadi demikian jemaah sekalian, semua tempat maksiat tidak pantas kita datangi. Semua tempat orang yang sedang menyelisih syariat tidak pantas kita ikut hadir bersama. Apakah masjid yang dibangun dengan megah hanya untuk sebagai tempat wisata? Apakah hal tersebut termasuk hal yang harus kita jauhi agar kita tidak terperangkap ke dalam tipu daya kaum Syiah? Kalau itu yang membangun adalah orang-orang Syiah, ya jangan kita datang ke sini. Tapi kalau yang membangun adalah kaum muslimin, tidak ada masalah. Dan kita jangan prasangka buruk bahwa masjid itu sekedar dibangun untuk sekedar wisata. Namun intinya tidak ada masalah kita sholat di tempat tersebut, terlepas apapun niat orangnya. Namanya itu sudah jadi masjid, boleh bagi kaum muslimin untuk sholat di situ, selama itu bukan masjid yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang syirik dan kufur, dan bukan tempat kesyirikan dan kekufuran seperti masjidnya orang-orang Syiah. Adanya fenomena sekarang ini banyak dari kaum muslimah mengikuti gaya Yahudi, yaitu tarian minta THR. Apakah termasuk tasyabbuh? Ya, itu termasuk tasyabbuh. Dan kalau dia seorang wanita, kemudian dia menari, disaksikan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya, itu tambahan pelanggaran. Tidak boleh seorang wanita melakukan hal-hal yang menarik perhatian kaum laki-laki. Bahkan jemaah sekalian, kita bisa ambil hikmah. Dulu yang lari-lari di tempat sa'i itu seorang wanita. Siapa namanya? Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi hari ini yang disyariatkan berlari di situ adalah kaum laki-laki, bukan wanita. Kenapa? Karena dulu beliau ketika lari-lari di situ, beliau seorang diri. Kalau sekarang wanita nggak mungkin lagi dia lari seorang diri di situ. Banyak laki-laki yang melakukan sa'i. Ini pelajaran bagi kita. Padahal syariat itu asalnya dari seorang wanita, dari ibunda Hajar. Tapi sekarang tidak disyariatkan bagi wanita, disyariatkan bagi kaum laki-laki saja. Artinya apa? Tidak pantas seorang wanita menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Tidak pantas dia menarik perhatian kaum laki-laki. Kecuali sudah hilang rasa malunya. Sebagai rasa solidaritas kita sesama muslim, apakah dengan memboikot produk mereka dan memberikan donasi kepada kaum muslimin dan mendoakan sudah lebih baik daripada kita tidak berbuat sama sekali untuk mereka? Tentu ini kewajiban kita. Kalau kita punya kelebihan dana, hendaklah kita menyumbang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Minimal kita doakan, dan kita jangan meremehkan doa. Fir'aun
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekuatan Nabi Musa dan Bani Israel, tapi karena doa mereka. Jangan kita remehkan doa. Begitu pula berdonasi, membantu saudara-saudara kita di Palestina, dan memboikot produk yang mendukung Yahudi. Dan ini difatwakan sejumlah ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Begitu pula di masa modern Syekh Abdul Razak Al-Badar, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dan ini hal yang sangat masuk akal. Kalau ternyata hasil dari produk itu untuk mendukung Yahudi, memerangi saudara kita umat Islam, tidak pantas kita membeli produk-produk tersebut. Adapun hukum asalnya, berjual beli dengan orang-orang kafir itu halal, boleh. Tapi kalau faktanya mereka gunakan itu untuk memerangi umat Islam, maka menjadi tidak boleh. Karena itu secara tidak langsung membantu mereka. Jika di hari atau tanggal lahir kita rayakan dengan makan-makan sekeluarga saja, apakah termasuk tasyabbuh? Iya. Itu kebiasaan umat Nasrani. Pertama sekali mereka merayakan hari lahir Tuhan. Tuhan menurut mereka. Mereka di sini beda pendapat. Ada yang merayakan 1 Januari, ada yang merayakan 25 Desember. Kemudian mereka berkembang merayakan hari lahir raja-raja mereka, sampai pada akhirnya mereka merayakan hari lahir mereka masing-masing. Dibawalah kebiasaan ini ke Indonesia oleh penjajah Belanda, lalu diikuti oleh sebagian umat Islam. Maka itu termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Dan juga gak masuk akal ulang tahun dirayakan. Kenapa gak masuk akal jemaah sekalian? Bertambah umur nanti sudah dekat mati, apanya yang mau dirayakan? Sudah dekat mati malah senang. Sementara dosanya banyak, amalnya sedikit. Yang sedikit itu belum tentu diterima. Gak masuk akal kalau dirayakan. Sudah mau habis jatah dia tinggal di dunia, malah dia rayakan. Harusnya makin hari berlalu kita makin bersedih. Kita sudah mendekati kematian kita, sementara dosa kita masih banyak dan amal-amal kita masih sedikit. Harusnya kita bersedih, bukan senang-senang merayakan. Subhanallah. Demikian, semua yang menyelisih syariat pasti gak sesuai akal sehat. Cirinya kalau masjid itu Syiah, yang punya apa ya? Ya ciri-cirinya berarti ada ajaran-ajaran Syiah. Ciri-cirinya berarti ada ajaran-ajaran Syiah. Ya memang kebanyakan ajaran itu dalam bentuk akidah, sehingga kita gak akan tahu kecuali mereka bicara, kecuali mereka bicarakan. Seperti mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Karena Ahlus Sunnah juga memuliakan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak secara berlebihan. Kemudian mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan mengkafirkan. Begitu pula berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada Al-Husain. Nah, kalau kita lihat ada seperti itu menunjukkan orang Syiah. Ada juga ciri khas mereka, kalau dalam bentuk amalan zahir itu masalahnya, jika di negeri kita mereka sembunyikan, karena itu pokok ajaran mereka yang disebut taqiyah. Taqiyah itu adalah tidak lain kemunafikan. Contoh mereka azannya, coba antum lihat di Google azan di Iran, itu ada tambahan wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Jadi azan mereka ada tambahan itu.
Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Tapi kalau di negeri kita mereka nggak akan praktekkan. Kenapa? Karena nanti ketahuan bahwa Syiah. Jadi mereka bersifat takiyah dulu. Kalau di negeri mereka masih minoritas, nanti mereka sudah kuat, sudah nggak khawatir diganggu, baru mereka akan menampakkan diri terang-terangan. Nah itu sulit kita lihat. Ada lagi ciri khas mereka, sholat di atas sebuah batu. Batu ini diimpor dari Karbala, karena mereka menganggap itu keyakinan mereka tidak sah sholat kecuali di atas batu itu. Jadi mereka kirim ke seluruh dunia, ke seluruh pengikut Syiah. Nah, cuma mungkin di negara kita mereka sengaja sembunyikan dulu. Padahal sebenarnya mereka berpendapat gak sah tidak kalau sholat tidak di atas batu itu. Pernah juga saya lihat jamaah dari Iran ketika mereka sholat di kota Madinah, semuanya sama. Entah mereka ruku berapa kali, banyak sekali rukunya. Kemudian sebelum salam tangannya begini-begini. Nah itu ciri-ciri sholatnya orang Syiah. Sebelum salam tangannya digerak-gerakkan begini. Ada sekitar 3-5 kali dia gerakkan. Saya perhatikan jamaah dari Iran rata-rata seperti itu ketika mereka sholat. Dan banyak lagi perbedaan cara sholat mereka dengan cara sholat kita. Cuma masalahnya itu tadi, kalau di negara kita mereka tidak berani menampakkannya secara terang-terangan. Mungkin hanya di antara mereka saja. Jadi sulit kita memastikan. Kalau ya silakan. ada pertanyaan yang tertinggal satu, Ustaz, dititipkan ke panitia, mohon dijawab. Bismillah, assalamualaikum. Pertanyaannya adalah, suami istri beda agama dalam satu rumah, apakah boleh apabila si istri meninggal kita sebagai saudara untuk takziah ke istri yang Islam dan suaminya yang Kristen? Terima kasih. Assalamualaikum. Hal ini pernah ditanyakan juga kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Lafaz pertanyaannya, bagaimana kita bolehkah bertakziah kepada seorang muslim apabila keluarganya yang kafir meninggal dunia? Kata beliau boleh, karena maksud kita adalah menghibur seorang muslim tersebut agar dia tidak terlalu bersedih. Jadi karena yang dihibur adalah seorang muslim, maka tidak mengapa. Cuma perlu diingat, pernikahan seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang kafir itu tidak sah. Itu tidak sah. Jadi mungkin bisa disampaikan kepadanya, alhamdulillah suaminya sudah mati, karena pernikahannya tidak sah. Perlu dinasihati, perlu diingatkan bahwa dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya kalau dibalik. Jika laki-lakinya muslim, wanitanya Nasrani atau Yahudi, ahli kitab, maka pernikahannya sah. Pernikahannya sah bukan berarti dianjurkan. Tidak dianjurkan, cuma pernikahannya sah. Tapi kalau dibalik tidak sah pernikahannya. Kalau tidak sah berarti mereka naudzubillah berzina. Tapi itu masih lebih baik daripada dia ikut murtad. Jadi itu masih tetap lebih baik daripada dia ikut menjadi murtad, naudzubillah. Terlebih lagi kita bertakziah untuk mendekati dia, untuk menasihati dia. Ya mungkin butuh waktu untuk kita sampaikan. Jangan langsung disampaikan bahwa pernikahanmu tidak sah, bersyukur suamimu sudah mati. Jangan langsung disampaikan ya.
tapi diajak dulu dia untuk belajar, dikuatkan imannya. Maka sangat dianjurkan kita datang untuk mendakwahi dia. Meskipun tidak harus langsung kita sampaikan apa yang salah, tapi kita proses pendekatan dulu. Kalau kita pernah sholat di sana karena tidak tahu gimana dosakah kita, yaitu sholat masjid. Kalau tidak tahu berarti tidak sengaja. Orang yang tidak sengaja maka dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Apakah ada tasyabbuh kepada orang kafir yang diperbolehkan? Jawabannya tidak ada, kecuali itu diperintahkan dalam agama kita, dan kita nggak bermaksud tasyabbuh kepada mereka. Seperti yang saya contohkan tadi, orang-orang Yahudi juga berjenggot, terutama para pendeta mereka. Karena bisa jadi itu adalah ajaran yang mereka dapatkan dari kitab Taurat yang asli yang mereka masih pertahankan. Sebab berjenggot itu adalah sunnah seluruh para nabi dan rasul. Tetapi kita laki-laki berjenggot bukan karena mengikuti mereka, melainkan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Meskipun disyariatkan dalam agama kita, tapi seseorang melakukannya karena mengikuti mereka, maka dia mendapatkan dosa tasyabbuh. Sebab Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat. Dan kebalikannya, meskipun dia tidak berniat tasyabbuh kepada mereka, tapi itu menjadi ciri khas mereka dan tidak diperintahkan dalam syariat, maka dia dihukumi sebagai tasyabbuh. Ini pahami dengan baik. Satu pertanyaan lagi ini Ustaz. Baik. Pertanyaannya adalah, adik saya tidak mau mendatangi perayaan Natal yang dibalut kumpul-kumpul keluarga suaminya. Namun hal ini membuat mertuanya tidak senang. Apakah yang harus dilakukan? Apakah adik saya berdosa tidak menyenangkan orang tua suami? Terima kasih. Syukran. Jawabannya tetap dia nggak boleh datang, meskipun mereka marah. Kalau kita tidak ingin membuat mereka marah sehingga kita datang, yang marah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilih saja, dimarahi sama mertua atau dimarahi Allah. Tentu kemurkaan Allah yang harus lebih kita takuti. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ardan nasa bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia kepada manusia. Artinya Allah murka kepadanya dan Allah tidak akan menolongnya. Jadi tidak masalah, itu hanya resiko kecil, dibenci, dimusuhi, dimarahi oleh keluarga suami karena kita tidak mengikuti perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dimarahi suami sekalipun tidak ada masalah. Tidak berhak suami menyuruh seorang istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, innama ta'at fil ma'ruf. Taat kepada makhluk hanya dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Sang Pencipta. Tapi dia bisa meredakan amarah mertuanya dengan cara yang lain, yaitu dia datang di waktu yang lain. Mungkin dia bawakan hadiah, tidak ada masalah. Dan juga dia punya kewajiban untuk pelan-pelan berdakwah kepada mertuanya semoga masuk Islam. Jadi untuk meredakan amarah mereka, datanglah di waktu yang lain, kasih hadiah-hadiah, terutama dakwahi mereka semoga Allah berikan hidayah. Wallahu a'lam. Sekarang saya yang bertanya. Nah Ustaz, afwan untuk pertanyaan yang diberikan Ustaz pada jemaah. Untuk ikhwan 3 Ustaz, karena jemaah akhwat lebih banyak, jadi untuk jemaah akhwat ada 6 Ustaz. 6 pertanyaan, Masya Allah. Sekarang Ustaz. Baik. Tadi saya sebutkan ada 4 sebab
mengapa dilarang kita menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah? Sebutkan satu saja. Dimulai dari ikhwan, satu saja. Karena mengandung penguatan atau pertolongan terhadap orang-orang musyrik tersebut. Bapak yang kedua, agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Nah, dua lagi ibu-ibu. Jawab satu saja. Silakan hadiahnya. Silakan ibu-ibu. Dua lagi. Agar kita tidak terjerumus dalam tasyabbuh. Agar kita tidak tasyabbuh. Masya Allah. Satu lagi ibu-ibu. Yang lain. Ini ada Ustaz sebentar. Agar kita tidak menjerumuskan orang lain dalam kesyirikan. Masya Allah. Agar kita tidak menjerumuskan orang lain dalam kesyirikan. Jawabannya semuanya benar. Pertanyaan berikutnya untuk ibu-ibu dulu ya. Apa nama masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik dan siapa yang bangun? Sisi yang sebelah kanan ya, sebelah Ya. Masjid Dirar, Ustaz. Yang bangun? Yang bangun orang dari Abu Amir. Abu Amir Al-Fasi. Ya, Abu Amir Al-Fasi. Tadinya dia digelari Abu Amir Al-Abid, ahli ibadah. Kemudian gelarnya berubah jadi Al-Fasi. Subhanallah, padahal ahli ibadah tapi memiliki sifat kemunafikan. Jawabannya benar. Masjid Dirar, masjid untuk membahayakan umat Islam. Sekarang untuk ikhwan. Tadi saya sebutkan hukum kita merubah gereja menjadi masjid. Itu boleh, padahal ada larangan kita sholat atau kita rubah masjid orang munafik menjadi masjid kaum muslimin. Apa sebabnya? Silakan yang paling belakang. Karena ibadahnya beda. Ahsan, barakallahu fikum. Karena ibadahnya beda. Sudah habis ya hadiah buat ikhwan. Ibu-ibu masih ada dua lagi. Masih ada 4 lagi Ustaz. Oh masih ada 4, Masya Allah, masih banyak. 3 lagi Ustaz, afwan 3 lagi. Baik. Tadi saya sebutkan ada 2 syarat. Kita boleh sholat di rumah orang Nasrani. Ada 2 syarat. Sebutkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tidak ada tempat yang lain. Nah, yang pertama karena dibutuhkan. Karena Iya, tidak ada tempat yang lain darurat. Yang kedua, mencari tempat yang tidak ada simbol-simbol. Masya Allah, barakallahu fiik. Menjadi tempat yang tidak ada simbol-simbol kekufuran seperti adanya salib dan lain-lain. Juga tadi kita sebutkan mengapa Rasulullah SAW tadinya ingin sholat di masjid orang-orang munafik tersebut. Apa jawabannya? Ibu-ibu ya, bapak-bapak sudah gak ada hadiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut di tasawuf. Apa? Tasawuf membenarkan yang dahulu.
Jadi pertanyaannya, mengapa Nabi SAW tadinya pingin sholat di masjid orang-orang munafik? Karena takut membenarkan yang orang munafik itu. Mohon maaf, belum tepat. Ada yang lain? Bismillah. Karena turun ayat surat At-Taubah ayat 108. Belum. Ada yang lain? Bismillah Ustaz. Awalnya Rasulullah diminta untuk meresmikan masjid tersebut oleh orang-orang munafik. Iya. Kenapa Nabi SAW mau? Padahal itu masjidnya orang munafik. Pertanyaannya kenapa? Karena Rasulullah tidak mengetahui hal yang baik. Barakallahu fiik. Karena Nabi SAW tidak tahu. Beliau tidak mengetahui isi hati orang. Sampai Allah yang menjelaskan. Itu jawabannya. Sampai Allah yang menjelaskan. Baik. Pertanyaan terakhir ya. Tadi saya sebutkan dua macam mensucikan diri. Silakan. Apa saja itu? Dua macam mensucikan diri. Kalau ibu-ibu nggak bisa jawab, ya terpaksa bapak-bapak. Ada Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, mensucikan dari hadas. Yang kedua, menjauhkan dari dosa-dosa. Ahsan, barakallahu fiik. Yang pertama, mensucikan diri dari najis dan hadas. Yang kedua, mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.